Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kehidupan kita yang tertulis dalam Wahyu pasal 15 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah merasakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Ketika sebuah pergumulan menghampiri kita, tidak ada yang bisa kita lakukan, namun tiba-tiba ada yang menolong kita, membantu kita, sehingga kita mendapatkan pengharapan yang baru. Setiap orang pasti merasa kagum yang luar biasa ketika dalam hidupnya mengalami kebuntuan. Tiba-tiba solusi yang membawa kita kepada sukacita. Itu adalah cara Tuhan yang sering kita abaikan dalam hidup kita. Tuhan yang kita percayai selalu punya cara menolong kita dan tidak pernah membiarkan larut dalam pergumulan. Kalau Tuhan punya cara menolong kita, tentu Tuhan juga menghendaki kita selalu mengimaninya di setiap suasana. Karena ada kalanya kita yang percaya lebih dikendalikan logika, lebih fokus dengan apa yang kita lihat dibanding mengimani Tuhan secara utuh. Wahyu 15 ini merujuk pada nyanyian Musa di Keluaran 15 atau Ulangan 32. Nyanyian tersebut merupakan nyanyian kemenangan. Pada masanya Musa bersyukur dan merayakan kemenangan atas Firaun, Raja Mesir, yang telah membawa umat Tuhan menyeberangi Laut Merah dengan selamat. Sementara itu konteks kitab Wahyu adalah mensyukuri dan merayakan kemenangan atas godaan dan kesusahan besar sebagai murid-murid Kristus. Kristus, Sang Anak Domba, telah memberikan kemenangan itu. Karena itu nyanyian itu juga disebut nyanyian Anak Domba. Nyanyian tersebut mengingatkan kita kembali tentang sifat Allah yang adil dan benar dalam hidup kita. Kalau kita meneliti hati kita, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena penyertaannya kepada kita sampai saat ini bukanlah karena kebaikan kita, tetapi karena kebaikannya kepada kita. Dalam sejarah perjalanan kita, kemenangan di dalam Tuhan sering kita alami. Kadang kita hampir putus asa, namun Tuhan hadir melalui orang-orang beriman yang menguatkan dan memotivasi kita. Kemenangan itu bukan karena kekuatan dan kehebatan umat, melainkan karena kebesaran dan keajaiban Allah yang Maha Kuasa. Sebuah buku, God is Good, karangan Bill Johnson, mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Ia lebih baik dari yang Anda pikirkan. Dia mengatakan dunia sedang bergumul untuk mempercayai Tuhan itu baik. Gereja sedang bergumul juga. Namun Bill Johnson mengajak kita untuk berpikir kembali dan membayangkan kembali apa yang Tuhan ajarkan tentang betapa baiknya Tuhan sesungguhnya. Jika kita memiliki kepercayaan yang Yesus miliki dalam kebaikan Bapanya, kita akan menjadi orang yang berbeda dengan dunia ini. Dan hadir sebagai pribadi yang menghadirkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan mengajak kita betapapun beratnya tantangan, penderitaan, persoalan yang kita alami, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya dalam kendali si iblis. Rasul Yohanes mengingatkan bahwa kemenangan selalu menjadi milik Tuhan sepanjang kita memuji Tuhan, sepanjang kita menguduskan Tuhan, sepanjang kita menghormati namanya. Maka Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh dalam kuasa si iblis. Sama seperti umat Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian. Di hadapan mereka tidak ada jalan, hanya Laut Merah yang terbentang. Harapan hilang, justru hidup mereka dalam ketakutan.
bahwa tentara Firaun akan membawa mereka kembali sebagai bangsa budak. Namun Tuhan menepati janjinya, tidak membiarkan umatnya berada dalam kebuntuan dan membuka jalan dari antara Laut Merah sampai ke seberang dan menutup kembali air yang terbelah dan menghanyutkan tentara Firaun. Inilah kemenangan yang luar biasa. Cara Tuhan sungguh membuat umat Israel takjub dan memuji Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, setiap pergumulan, persoalan, tantangan akan kita menangkan bersama Tuhan kalau kita mau dikendalikan oleh Tuhan. Kalau kita menjaga kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita merawat persekutuan kita dengan Tuhan. Kitab Wahyu ini adalah gambaran kehidupan kita, supaya jangan pernah mengabaikan pengharapan kepada Tuhan. Kita harus ingat, penghakiman Tuhan itu pasti, hanya menunggu waktunya, dan hanya Tuhan yang mengetahui waktunya. Ingatlah, kalau kita memiliki masalah besar, masalah sebesar kapal, maka kuasa Tuhan sebesar lautan yang mampu membawa kita kepada kemenangan. Marilah menjaga kekudusan Tuhan dan melakukan kebenarannya selama kita di dunia ini, supaya kita memperoleh kemenangan yang sejati. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.